Haleluya, puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan gereja ini maupun yang sedang mengikuti secara streaming di rumah. Kita percaya berkat yang sama mengalir dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kalau kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, saatnya bagi kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Allah. Pagi hari ini saya berikan tema kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara kasih Tuhan, surat Petrus ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan yang tersebar atau terdiaspora di daerah-daerah sekelilingnya. Dan di tempat di mana mereka ada, mereka mengalami satu pergumulan, mengalami tantangan dari orang-orang atau penduduk asli di mana mereka tinggal. Kemudian juga dari aturan-aturan atau kepemerintahan bangsa Romawi yang saat itu menjajah di area-area yang ada. Nah, surat ini diberikan karena situasi yang ada yang dihadapi oleh umat Tuhan saat itu. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah tantangan kehidupan, Petrus ingin membangkitkan semangat hidup mereka. Petrus ingin membangkitkan kekuatan dalam kehidupan mereka. Saudara, di dalam setiap firman Tuhan, Allah selalu memperingatkan umatnya untuk bersiap di dalam segala perkara. Untuk umatnya bersiap di segala situasi. Ya. Bahkan secara khusus di dalam setiap firman-Nya Allah selalu menekankan untuk supaya umat Tuhan benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Saya percaya saudara sekalian siap menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan pesan apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 ini. Ya. Saya akan bagi menjadi 3 bagian, saudara. Yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kemudian yang kedua, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dan yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Ya. Kita lihat yang pertama, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Artinya hidup manusia itu singkat. Saking singkatnya, karena terlalu singkatnya, Yakobus 4 menggambarkan manusia itu seperti uap. Ya. Kemudian Ayub pasal 7, hidup manusia itu seperti hembusan nafas. Lenyap. Ya. Nah saudara, makanya dengan hidup yang singkat itu, Efesus 5 ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mengapa Allah mengatakan hari-hari ini jahat? Di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-12 bagian B, Wahyu 12 ayat 12 bagian B, di sana dikatakan, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat. Iblis tahu itu. Dan dia meluncur ke bumi. Meluncur untuk mengganggu, mencobai, untuk bergerak lebih cepat, secepat mungkin bisa menjatuhkan iman anak-anak Tuhan. Ya. Nah saudara, karena waktu itu singkat, karena hidup itu singkat, ya, mari jangan berlambat-lambat dalam kita mengiring Tuhan.
Jangan berlambat-lambat keluar dari Sodom. Jangan berlambat-lambat keluar dari kehidupan yang berdosa. Jangan berlambat-lambat keluar dari lingkungan orang-orang yang berdosa. Jangan berlambat-lambat meninggalkan gaya hidup di sekeliling kita dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang hidup selalu di dalam dosa dan kejahatan. Ya. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 ini sebuah peristiwa di Gadara atau di Gerasa. Bagaimana Yesus mengusir setan yang merasuki orang yang ada di sana. Ya. Dan saat itu di ayat ini dikatakan, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Saudara, setan aja diperhadapkan dengan jurang maut, mereka tidak mau. Lah kok manusia ya saudara? Itu santai sekali. Ya. Setan aja dia tahu bahwa neraka itu buat dia. Dia justru minta, jangan dulu saya ditaruh atau dilemparkan ke jurang maut. Karena apa? Setan tahu jurang maut itu apa. Setan tahu neraka itu seperti apa. Ada banyak kebenaran firman Allah yang selalu didengungkan, disampaikan kepada setiap orang tentang neraka dan juga tentang sorga. Tetapi seringkali orang tidak peduli. Tidak peduli bahwa hidup itu singkat. Manusia tidak peduli bahwa waktunya begitu singkat. Ya, tidak waktunya untuk anak Tuhan santai, saudara. Karena apa? Karena setan itu bergerak cepat, saudara. Saudara harus lebih cepat dari gerak setan. Katakan amin. Amin, saudara. Kita harus lebih bergerak lebih cepat. Makanya Paulus katakan, aku berlari dan berlari. Karena dia tahu dia tidak boleh berlambat-lambat. Ya, sebuah perjuangan yang harus dia lakukan sedemikian rupa untuk selalu memperjuangkan, memberitakan kerajaan sorga. Ya. Nah saudara, Petrus menekankan di 1 Petrus pasal 4 ini bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, selain memberikan pengertian bahwa hidup itu singkat, yang kedua, pengertian yang kedua, zaman akan segera berakhir. Ya. Kedatangan Yesus sudah demikian dekat. Seolah-olah Petrus yang berkata, ayo bersiaplah, bersiaplah. Seperti 10 gadis, saudara, yang menantikan mempelai datang hari itu. Dan saat itu mereka nunggu, belum juga datang. Mereka sama-sama tertidur. Ada 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Dan tengah malam di Matius 25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Saudara, ketika mereka mendengar suara itu, mempelai belum ada di depan mata mereka. Tetapi mereka tahu suara ini menunjukkan bahwa sedikit, tidak lama, begitu dekat mempelai itu. Ya, mereka kemudian bersiap membereskan pelitanya. Mereka membereskan pelitanya, yang 5 bijak siap. Yang 5 bodoh, loh minyak kami mau habis. Bagikan minyakmu kepadaku. Oh enggak bisa. Ya. Akhirnya yang 5 bodoh pergi mencari minyak. Yang 5 bijaksana saat itu mempelai datang. Saudara, hari-hari ini firman Allah datang kepada saudara dan saya. Firman Allah berseru, Yesus datang, song-songlah dia. Mungkin Yesus belum di depan kita. Tetapi suara seruan firman Allah menunjukkan sedikit waktu begitu dekatnya. Ya. Tuhan ingin kita seperti 10 gadis yang langsung membereskan, yang langsung bersiap. Walaupun hanya yang 5 bijaksana saja yang akhirnya bisa masuk dalam pesta perjamuan itu. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya
suara yang sudah didengungkan, atau kebenaran firman Allah yang sudah diserukan, sudah membuat kita bersiap. Amin. Saya percaya saudara pun yang ada di rumah, ataupun dimanapun saudara yang mengikuti acara streaming ini, saya percaya saudara juga sudah bersiap. Saudara sudah menyiapkan hidup saudara, bahwa kapanpun Yesus datang, saya siap menyambut dia. Saya siap masuk bersama dengan Yesus. Kemudian bagian yang kedua, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Artinya apa saudara? Artinya hidup ini harus mulai diatur. Kita harus mulai mengatur hidup kita. Sejak kasus virus COVID-19 merebak, ya, melanda seluruh dunia, pemerintah kita menghimbau agar semua orang ayo jaga diri, ya. Ayo jaga kesehatan. Kesehatan mulai atur dengan baik, ya. Mulai sering cuci tangan, jaga jarak, ya, ganti pakaian kalau habis bepergian keluar, pakai masker, protokol kesehatan terapkan seperti yang kita sudah terapkan sama-sama saudara ya, dalam acara ibadah yang terselenggara. Ya, atur pola makan, perbanyak asupan gizi. Ya. Dan di sisi lain bagi saya percaya juga bagi saudara sekalian, ya, hari-hari ini kita jauh lebih sehat. Betul? Ya. Kita jauh lebih sehat karena apa saudara? Karena kita mulai terapkan pola hidup sehat. Walaupun efeknya banyak baju-baju yang tidak muat. Ya. Karena apa? Karena kita harus selalu perutnya kenyang, fisik harus bagus, stamina harus fit. Ya. Untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Jadi hidup harus mulai diatur. Dengan cara bagaimana hidup harus diatur? Mulailah bereskan hal-hal yang tidak benar yang bisa menjadi penghambat pertumbuhan rohani kita. Mulai bereskan itu. Ibrani 12 ayat yang pertama bagian B, di sana dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ayo tanggalkan itu. Tanggalkan beban, tanggalkan dosa yang mengganggu, yang menghambat lari kita, yang menghambat pertumbuhan rohani kita, yang menghambat persekutuan keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana supaya hidup kita mulai kita atur. Yang kedua, pemulihan hubungan dalam keluarga. Sebagai saudara seiman ataupun dalam hubungan dengan sesama, adakan pemulihan itu, ya. Karena di dalam Matius 5 Yesus pernah berbicara ayat 23 sampai 24. Di situ Yesus bicara begini. Kalau engkau mempersembahkan korban, berarti artinya orang ini sedang melakukan ibadah. Kalau engkau sedang mempersembahkan korban di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu di hatimu terhadap saudaramu, tinggalkan persembahanmu itu, pergi berdamailah dengan saudaramu, baru kemudian kamu kembali dan lakukan persembahan itu. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, di dalam melakukan pujian pengagungan kepada Tuhan, tetapi kalau di dalam hatinya masih menyimpan kesalahan, masih menyimpan dendam, kepahitan kepada orang lain, Tuhan bilang apa? Bereskan. Tinggalkan. Kalau engkau tetap lakukan, itu akan terjadi seperti siapa? Kasus Kain dan Habil. Saudara. Jadi kehidupan Kain, ya, dia menjadi benci dengan adiknya bukan karena setelah dia tahu persembahannya tidak diterima. Tetapi dari perbandingan kebenaran-kebenaran firman Allah melalui ayat demi ayat,
Maka kita temukan bahwa memang di dalam hati Kain sebelumnya sudah tidak beres. Makanya saudara, dalam setiap kehidupan kita, karena ketika kita sedang melakukan ibadah, itu bukan hanya kalau saudara datang ke gereja. Bukan hanya ketika saudara mengikuti acara-acara ibadah pada waktu live streaming saja. Tetapi ibadah, persekutuan, keintiman dengan Tuhan itu harus dibangun setiap hari. Ya. Karena Tuhan ingin kita melakukan hubungan, persekutuan, komunikasi, menjalin keterikatan satu roh dengan Tuhan itu setiap hari. Ya. Kita akan kehilangan berkat hari itu jika kita masih simpan dosa, jika kita masih simpan kesalahan orang lain. Kalau tidak kita bereskan beban dan dosa, itu akan merintangi kita. Ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, yang berikutnya, pola pergaulan yang sehat harus diterapkan. Dan pola pergaulan yang buruk harus ditinggalkan. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Kasus mutilasi di apartemen Kalibata City. Ya. Salah satu pelakunya seorang wanita. Dan menurut penuturan dari pihak kepolisian dan banyak orang heran. Karena apa? Karena perempuan ini lulusan dari satu universitas yang terkemuka di Indonesia. Dia anak yang dari SMA itu terlihat prestasinya menonjol. Ya. Dan dapat dikatakan ini dia anak yang memiliki masa depan yang baik. Tetapi akhirnya yang terjadi apa? Dia menjadi pelaku pembunuhan. Bahkan ikut terlibat dalam mutilasi, saudara. Dan ketika ditanya sebelum melakukan itu sudah menjadi seorang pengangguran. Mengapa bisa terjadi? Itu ketika dia bertemu dengan seorang laki-laki yang menjadi pacarnya dan hidupnya mulai terpuruk. Pergaulan begitu merusak. Bukan hanya kepada orang tua, khususnya kepada rekan-rekan muda. Pergaulan yang sehat, bangun itu. Pergaulan yang buruk, tinggalkan. Teman-teman yang merusak, yang membuat mulutmu jadi kotor, mengucapkan kata-kata kotor. Yang membuat pikiranmu jadi muncul pikiran yang kotor. Yang membuat engkau sendiri begitu gampang melakukan hal-hal yang mengganggu orang lain. Tinggalkan pola pergaulan yang seperti itu. Ya. Karena apa? Karena Tuhan ingin hidup kita mulai atur. Sudah tidak waktunya untuk kita santai. Untuk kita cuek-cuek saja dengan gaya hidup kita. Ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kejiwaan dan pikiran harus dikendalikan. Ya, melihat situasi di sekitar kita, melihat keadaan perkembangan ekonomi, perkembangan situasi keadaan dunia, bahkan keadaan negara kita. Firman Allah selalu mengingatkan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan selalu terdorong untuk selalu memberi motivasi. Jangan takut, jangan panik, jangan bimbang. Memang bisa membuat takut apa yang kita lihat. Dan mungkin juga ketika kami berkata, ketika saat ini pun saya berkata, jangan takut. Saudara berkata, bagaimana tidak takut? Ya. Kemarin Sabtu, ya, rilis terakhir pandemi COVID di Indonesia, Sabtu kemarin 19 September, pecah rekor saudara. 4.168 kasus. Ya. Belum kasus COVID-19 ini teratasi, sudah muncul wabah baru, saudara.
ribuan warga di Lanzhou, Cina, ya kira-kira sebanyak 3.245 orang terinfeksi penyakit. Ya, rilis berita yang terbaru disebabkan oleh bakteri brucellosis. Ya, brucellosis. Ini sebenarnya pabrik ini pabrik farmasi yang memproduksi vaksin untuk hewan. Ya. Berdasarkan keterangan dari otoritas Cina, di sana disampaikan bahwa pabrik farmasi ini menggunakan disinfektan yang kadaluarsa, saudara. Sehingga dalam membasmi bakteri itu tidak bisa sempurna. Ya, hari-hari ini kita perlu pakai disinfektan, tapi jangan sampai beli disinfektan yang kadaluarsa, saudara. Walaupun istilahnya yang kita pakai itu bahan kimia yang bisa membunuh bakteri, tapi kalau kadaluarsa ternyata juga tidak bisa efektif. Dan ini yang terjadi, saudara. Ya. Sehingga akhirnya yang terjadi bakteri itu aerosolnya tersedot oleh exhaust fan yang ada di pabrik itu, terbang ditiup angin dan kemudian mengenai orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi hampir sebanyak 3.000 orang mereka terinfeksi. Ya. Dan bakteri ini menyebabkan nyeri sendi, sakit kepala, demam, ya, kelelahan kronis yang terparah, jantungnya membengkak. Ya. Belum juga COVID-19 selesai, sudah muncul yang baru lagi. Memang firman Allah sudah berkata bahwa waktunya tidak lama lagi. Bumi ini tambah lama tambah rusak. Mau lari kemana, saudara? Orang coba menghindari penyakit tetap akan muncul. Orang coba mengatasi penyakit tetap muncul. Ya. Satu-satunya jalan bagi kita memang Tuhan sudah tekankan, tempatmu bukan di bumi. Amin, saudara. Tempat kita bukan di bumi. Tempat kita di mana? Di sorga. Ya. Karena itu saudara, kita mau belajar seperti pemazmur dalam Mazmur 56 ayat yang keempat. Saya ingin kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ketakutan bisa datang kepada kita. Melihat situasi yang ada, kita bisa takut memang. Tetapi firman Allah mengajarkan kepada kita, waktu aku takut, waktu kita takut, langkah baiknya justru di situ kita membangkitkan kekuatan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kekuatan keyakinan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah saudara, kenyataan pahit yang kita lihat jangan izinkan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Karena itu, supaya pikiran dan hati kita ini tidak kacau, isi dengan firman Allah. Baca firman Allah, renungkan firman Allah, konsumsi firman Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita supaya rohani kita semakin bertumbuh. Ya. Kemudian yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Artinya apa, saudara? Mulailah bangun hubungan pribadi dengan Tuhan lebih dalam lagi. Bangunlah hubungan keintiman dengan Tuhan lebih dalam lagi. Semakin fokus dengan Tuhan. Mulailah teguhkan kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. Mulailah sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan kerohanian kita. Pemain musik saya undang maju ke depan. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dengan adanya pandemi COVID-19, kecenderungan orang ikuti ibadah online. Dan justru dalam ibadah online itu disitulah sebenarnya kualitas iman dan kesungguhan kita kepada Tuhan diuji. Karena jangan sampai justru di ibadah online yang ada banyak yang santai,
Banyak yang tidak sungguh-sungguh ketika beribadah. Tapi saya percaya saudara tidak. Ya. Saya lanjutkan ayat itu, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah saudara, kesimpulan dari renungan firman Allah pagi hari ini, hidup itu singkat. Mari kita menata ya, dan mengatur hidup kita. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan lebih dalam lagi. Dan berikan perhatian khusus kepada kebutuhan rohani kita. Ya. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Allah saya tidak panjangkan. Mari kita sama-sama anggap pujian tanpa syarat. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Ku tak menyerah. Amin Yesus. Oh kadang ku tak mengerti, Tetap berserah. keyakinan di dalam hati, Rencana yang terbaik, rencana yang terbaik, amin, amin. semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Saudara, ujian ini mengajak kita, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kalau toh mungkin hari-hari saudara sedang mengalami pergumulan yang berat, mungkin situasi, keadaan yang saudara sedang hadapi, saudara sedang berada dalam tekanan, saudara sedang berada dalam kesulitan, saudara sedang terpuruk. Tetapi jangan pernah menyerah, saudara. Ada Yesus dalam hidup kita. Ada Yesus Allah yang saudara percaya, yang siap menolong kita. Dia Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Mungkin ketika kita sedang menghadapi itu, kita sudah berdoa, saya tidak ngerti bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Tetapi tetaplah berserah. Tetaplah bangun keyakinan. Tetaplah bangun iman. Dan katakan, Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik. Semua yang terbaik pasti datang dari Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyelesaikan. Dan nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk tetap percaya Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Ku tak menyerah, Haleluya. oh kadang ku tak mengerti, Tetaplah berserah. tetap berserah, Haleluya. keyakinan dalam hati, Amin. rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku.